Shalom. Karena kemarin Sumaya sempat membaca suatu quote dari seorang pendeta yang mengatakan bahwa anjing gak pernah gigit tangan yang kasih dia makan, hanya manusia yang melakukan hal itu. Karena Sumaya membaca kata anjing dalam quote ini, Sumaya jadi teringat bahwa ada satu kisah mengenai anjing di dalam Alkitab. Di dalam Injil Matius 15 ayat yang ke-21 hingga ke-28. Jadi ada satu kisah di mana ada seorang perempuan yang berteriak-teriak kepada Yesus bahwa Tuhan kasihanilah aku, sebab anak perempuanku sedang sakit menderita kerasukan setan. Namun Tuhan tidak menjawab wanita ini dan terus saja berjalan. Lalu wanita ini terus mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak terus, sehingga para muridnya mungkin merasa terganggu sehingga bicara kepada Tuhan Yesus bahwa usirlah dia, karena dia tuh teriak-teriak terus sambil mengikuti kita. Nah, akhirnya Yesus menjawab wanita ini dengan jawaban, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Namun wanita ini menghampiri Yesus dan tetap berteriak bahwa Tuhan tolonglah aku. Yesus melanjutkan dengan menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing di sini mengacu pada wanita Kanaan tersebut. Seolah-olah kalimat Yesus sangat kasar, menghina wanita Kanaan ini dengan sebutan anjing. Kalau kita mungkin sekarang bahasa sehari-hari kita zaman ini mungkin, hei anjing lu, itu kan mungkin sangat kasar. Namun kita harus mengerti budaya saat Alkitab ini tulis. Jadi bangsa Yahudi merasa adalah bangsa yang superior, karena bangsa Yahudi lah yang dipilih oleh Allah sendiri di antara bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Yahudi lah yang menerima 10 perintah Allah yang secara langsung, dan hukum Taurat adalah hukum yang dimiliki oleh bangsa Yahudi. Jadi mereka menganggap bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi, bangsa mereka, itu bangsa yang lain adalah bangsa kafir atau goyim. Nah, mereka seringkali mengistilahkan karena bangsa lain itu adalah di bawah kasta mereka, maka mereka mengistilahkan bangsa-bangsa kafir ini adalah dengan istilah anjing. Namun, kata anjing yang digunakan Yesus menggunakan kata kunarion dari bahasa Yunani di teks ini. Sedangkan kata anjing yang sebenarnya adalah kuon. Nah, kunarion adalah bentuk diminutif dari kata kuon. Apa itu bentuk diminutif? Sumaya pernah jelaskan bahwa bentuk diminutif itu adalah mengecilkan kata yang sebenarnya, seperti kita, kata Kristen, Sumaya pernah bahas, itu adalah bentuk diminutif dari Kristos. Kita itu Kristus kecil. Nah, kunarion yang digunakan oleh Yesus, jadi berarti anjing-anjing kecil, anjing peliharaan, pet, puppy. Di terjemahan New King James Version, mereka menerjemahkan kata anjing ini dengan kata puppy. Jadi anjing kecil. Sedangkan di NIV dia menerjemahkan dengan kata their dogs atau anjing peliharaan mereka, anjing kepunyaan mereka. Jadi kata anjing yang digunakan Yesus bukan kata penghinaan anjing, namun Yesus mengangkat istilah yang diungkapan yang digunakan oleh bangsa Yahudi saat itu untuk melihat bangsa-bangsa lain, yaitu seperti ungkapannya adalah seperti anjing kecil. Nah, buktinya wanita ini tidak tersinggung loh dengan perkataan Yesus yang menggunakan kata anjing. Wanita ini justru menjawab Yesus, benar Tuhan. Namun anjing itu, kunarion itu, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, pemiliknya. Pet itu, anjing peliharaan itu memakan remah-remah yang dari meja makan tuannya, pemiliknya. Karena wanita ini menjawab demikian, Yesus akhirnya menyembuhkan anaknya yang sakit. Yesus bilang bahwa, hai ibu, besar imanmu. Nah, yang mau saya bahas, kata anjing di dalam teks ini yang dimaksudkan Yesus bukan hanya mengacu untuk orang wanita Kanaan ini, namun segala bangsa di luar bangsa Yahudi, termaksud kita. Kita bagi bangsa Yahudi diungkapkan seperti kunarion, anjing kecil, anjing. Namun justru karena
teks Alkitab ini, wanita ini melambangkan bahwa Yesus Kristus hadir di dunia ini bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Yesus menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Jadi cerita ini, kisah ini mendobrak pola pikir bangsa Yahudi yang merasa dirinya superior dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Yang merasa hanya dia yang memiliki hukum Taurat. Hanya dia yang memiliki Alkitab, perjanjian lama itu. Tidak, karena Yesus juga hadir untuk bangsa-bangsa yang lain. Jadi wanita ini, anjing ini melambangkan bahwa Yesus juga datang bagi kita, bangsa Indonesia. God bless you.